Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Edi Gunanda, salah Suzuki Ciputat, melayani dan mobil area Jabodetabek. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dan semakin produktif ya. Di depan kita ada satu unit mobil Suzuki All New R3 GL Matic warna hitam tahun 2024. Nah, kali ini Edi akan kasih sedikit gambaran berapa sih harganya dan sedikit review singkat aja Suzuki All New R3 GL Matic ini. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu, di like, komen, dan share teman kalian agar videonya bermanfaat sebagai referensi pembeli mobil Suzuki teman-teman. Oke, untuk Suzuki All New R3 GL ini ngomongin harga itu dibanderol dengan harga di 267 juta 400 ribu rupiah teman-teman untuk harga on road Jabodetabek plat B ya. Kalau misalnya teman-teman itu di plat F atau plat A itu nambah 2 juta, jadi sekitar di 269 jutaan. Nah, untuk potongannya untuk saat ini di 30 juta rupiah untuk NIK 2024. Jadi di 269 dipotong 30 teman-teman itu bayar sekitar di 237 400, bisa bawa pulang Suzuki All New R3 GL-nya teman-teman. Nah, untuk promo kreditnya untuk All New R3 GL, teman-teman siapin aja DP di angka di 20 juta rupiah, cicilan di angka 5.800.000 selama 5 tahun. Nah, kalau teman-teman punya dana lebih, DP yang lebih, itu pakai yang bunga murah. Itu kalau misalnya teman-teman punya DP misalnya di 60 juta, itu cicilannya bisa di angka 4 jutaan ya. DP di angka 50 juta, cicilan di angka 4 jutaan selama 5 tahun. Oke, tadi kita udah ngomongin harga, sekarang kita ngomongin untuk spesifikasi atau review singkat aja nih. Pertama, untuk All New R3 GL, walaupun di tipe GL, dia udah menggunakan lampu proyektor halogen teman-teman. Ini sama lampunya dengan lampu yang tipe Cruise, tipe tertinggi bahkan, dan tipe GX menggunakan proyektor halogen, dan bohlam ininya lampu dimnya itu menggunakan bohlam, dan sennya juga bohlam teman-teman ya. Turun ke bagian bawah, teman-teman akan menemukan lampu fog lamp yang multi reflektor juga sama seperti yang bagian lampu dimnya teman-teman ya. Warnanya warna kuning, serba kuning sih untuk All New R3 ini. Terus di bagian grillnya Suzuki All New R3 GL ini menggunakan grill yang sama dengan Suzuki All New R3 GX ya, dengan kurum-kuruman yang mewah sekali teman-teman ya, ganteng banget untuk grill krum bagian depannya nih. Untuk bagian bempernya dia itu polosan, lekukannya nggak begitu mencolok seperti yang tipe Cross. Untuk lekukannya sih lebih maskulin aja, lebih kalem ya, tapi tetap kelihatan ganteng teman-teman Suzuki All New R3 GL ini. Nah, kalau teman-teman misalnya mau modif-modif, mau seperti yang tipe Cruise, bisa aja teman-teman. Untuk biaya modifikasi body kit seperti tipe Cruise itu kira-kira habis sekitar 10 sampai dengan 12 jutaan. Ya, untuk lanjut ke bagian samping, itu untuk peleknya dia menggunakan pelek single tone, warnanya warna silver alloy ya. Jadi untuk desainnya ini mirip dengan si tipe Cruise teman-teman ya. Untuk desainnya cuman bedanya untuk yang Cruise itu menggunakan two tone color, untuk yang GL single tone warna silver. Nah, di bagian bodi samping sini ada lampu sen dan logo VVT, dan di bagian spion ada spion yang belum auto retractable, cuman udah electric mirror nih teman-teman. Apa electric mirror itu? Jadi untuk spionnya ini udah bisa di naik turunin, kanan kiriin ya. Oke, di bagian handle-nya di sini R3GL menggunakan handle yang sewarna dengan bodi ya, bukan krum seperti tipe GX ya. Nah, untuk di bagian bawah samping ini dia menggunakan ground clearance di 180 mm atau 18 cm. Jadi ini nggak tinggi, nggak rendah, ini ya cocok, compact banget sih untuk jalanan Jakarta ya, oke banget ya. Kalau teman-teman mau lebih tinggi, teman-teman bisa pilih yang Suzuki SL7 ya. Oke, untuk bagian sampingnya itu polosan aja, nggak ada body kit, nggak ada lekukan ya, polos aja ya. Jadi secara tampilan untuk bagian samping sih lumayan oke ya. Untuk bagian pelek belakang si R3GL ini menggunakan pelek yang sama dengan yang depan, cuman sistem pengeremannya berbeda,
GL itu bagian belakangnya menggunakan sistem pengereman trommel, sama sih semua tipe ya. Depan itu cakram ya. Oke, bagian belakang nih sekarang nih. Di bagian belakang Suzuki All New R3 GL ini dia menggunakan tampilan belakang yang seperti tipe GX. Polosan aja. Cuman menurutku tampilan belakang yang seperti ini yang bisa dikatakan mewah. Kenapa mewah? Tanpa spoiler, tanpa tambahan-tambahan ya. Jadi kelihatannya lebih mewah aja loh gitu loh teman-teman. Kalau ditambahin spoiler, tambahin body kit, kesannya untuk Suzuki R3 GL ini jadi lebih sporty ya. Jadi bukan elegan lagi tapi sporty teman-teman ya. Jadi teman-teman lebih suka yang tanpa spoiler gini atau pakai spoiler? Teman-teman komen di bawah ya, di kolom komentar. Oke, apa aja sih yang ada di belakang Suzuki All New R3 GL ini? Yang pertama, dia menggunakan lampu rem yang merah ya. Jadi luar biasa, merahnya itu lumayan banyak ya, sama beda dengan tipe-tipe sebelah itu. Kalau misalnya lampu rem itu merahnya cuma di sini aja, itu nggak nyampe ke samping-samping kayak Suzuki R3 nih ya. Jadi merahnya terlalu berlebihan, tapi secara tampilan masih oke, ganteng ya. Sayangnya untuk R3 GL itu belum dapat LED bar seperti R3 GX ya. Tapi dia udah sama-sama dapat lampu LED untuk bagian remnya, ada 4 titik. Untuk lampu sennya menggunakan lampu bohlam, mundur juga bohlam ya. Nah, untuk bagian kaca belakangnya sayangnya untuk R3 GL ini dia belum dapat rear defogger ya, karena memang untuk yang 3 GL ini kan tipe terendah ya. Jadi dia fitur apa adanya, dari segi harga juga lebih terjangkau ketimbang GX dan Cross ya. Ada logo R3 di bagian sini ya, dan dia nggak dapat kamera mundur, tapi bagusnya dia dapat 2 buah sensor parkir ya, dan 2 buah lampu reflektor. Itu bumper bagian belakang polosan aja dan lumayan ganteng, kelekukannya itu maskulin. Oke, cakep ya. Oke, sekarang kita ke bagian interior. Nah, aku suka banget sama interiornya Suzuki R3 GL ini. Kenapa? Karena itu full hitam semua, walaupun hitamnya itu hitam plastik, cuman lumayan oke. Jadi kelihatan untuk di bagian interior ini R3 GL ganteng banget pastinya ya. Jadi kelihatan banget ya. Kalau teman-teman ambil yang tipe GL ya, dashboardnya dengan nut panelnya itu sama, warnanya warna hitam ya, nggak ada kombinasi seperti yang R3 GX dan Cross ya. Untuk panelnya dia bener-bener glossy, ganteng. Jadi ada tampilan juga warna karkol dan warna karbon. Tapi kalau ini suara dengan dashboard ya, jadi kelihatan ini tipe paling rendah atau tipe GL ya. Ini dia armrestnya nggak pakai soft touch juga. Kalau si GL dan GX dan Cross itu pakai soft touch untuk bagian sini ya. Jadi ada blue-blue-nya gitu ya. Karena tipe GL ya wajar karena tipe terendah ya. Dari segi harga juga lebih terjangkau. Oke, sebenarnya untuk R3 GL ini sama untuk fiturnya seperti tipe Jetta ya. Kenapa sama? Karena basicnya secara fitur itu mereka mirip-mirip ya. Yang pertama, mereka itu sama-sama nggak dapet untuk set adjuster, nggak bisa naik turun untuk joknya. Terus sama-sama nggak dapat tweeter ya. Nah, walaupun memang si GX juga nggak dapat dan Cross ya. Terus sama-sama juga belum auto retract ya untuk spionnya, dan sama-sama belum dapat keyless entry. Dia masih menggunakan kunci yang seperti ini ya. Oke, terus selain itu juga sama-sama juga belum mendapatkan cruise control si tipe Jetta ya. Si GL juga sama ya, dan setirnya menggunakan bahan karet. Dan untuk head unitnya aku apresiasi, karena head unitnya menggunakan head unit 8 inci touchscreen ya. Sebelumnya itu cuman single beam ya. Jadi secara head unit ada peningkatan ya. Untuk AC-nya juga udah digital, sayangnya belum auto climate tapi udah lumayan ya. Transmisinya nggak ada perbedaan dengan yang tipe lainnya, menggunakan transmisi konvensional. Rem tangannya juga sama ya. Untuk desain joknya juga sama dengan si tipe GX dan GX aja ya. Untuk desain joknya, untuk yang Cross itu ada list merah di bagian sini. Tapi untuk si GX dan GL untuk joknya sama, kecuali jok adjustnya naik turunnya itu saja perbedaannya ya. Nah, ada bedanya selanjutnya itu di bagian MID-nya teman-teman. MID-nya si R3 GL itu masih menggunakan MID yang lama ya. Karena MID yang kayak gini ini udah ada sejak 2018, sekarang di 2025. Itu kira-kira udah 7 tahunan belum ganti MID untuk R3 GL ini. Untuk head unitnya udah oke banget sih. Ini udah pakai head unit yang terbaru ya. Oke.
Untuk kapasitas Suzuki R3 GL ini bisa mencapai 7 orang, dan tentunya untuk bagian baris kedua itu lega banget teman-teman, bisa untuk 3 orang, di bagian baris ketiga bisa untuk 2 orang tanpa sempit-sempitan ya. Oke, tadi Edi udah jelasin singkatnya untuk review Suzuki All New R3 GL ini ya. Jadi semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari-cari mobil Suzuki R3. Mungkin itu dulu video kali ini. Untuk teman-teman yang ingin beli mobil Suzuki-nya, langsung kontak Edi aja di 0813 1879 5985. Itu terhubung dengan WhatsApp juga. Edi siap melayani pembelian mobil area Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Serang, dan Karawang. Berkata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.